Selamat pagi Ibu, yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya saya dapat hadir pada kesempatan ini dalam keadaan sehat untuk mengikuti seminar proposal. Perkenalkan, nama saya Elga Aprilia Nainggolan dari Prodi Studi Akuntansi. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Modal Intelektual Perusahaan dan Umur Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai 2023. Baiklah, di sini saya akan membacakan. Yang pertama itu yaitu latar belakang. Kinerja keuangan merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan perusahaan dalam mengelola sumber daya dan menghasilkan laba. Dalam persaingan bisnis yang semakin ketat, perusahaan tidak hanya mengandalkan aset fisik, tetapi juga aset tidak berwujud seperti modal intelektual. Selain itu, karakteristik perusahaan seperti ukuran perusahaan dan umur perusahaan dan juga diduga terdaftar di Bursa Efek Indonesia menunjukkan perbedaan kinerja keuangan antara perusahaan, sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh modal intelektual, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan periode 2019 sampai 2023. Yang kedua, rumus masalah, yaitu yang pertama, apakah modal intelektual berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan? Yang kedua, apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan? Yang ketiga, apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan? Yang keempat, apakah modal intelektual, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan? Yang ketiga, tujuan penelitian, yaitu satu, menganalisis pengaruh modal intelektual terhadap kinerja keuangan perusahaan. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh umur perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dan yang keempat, menganalisis perusahaan, modal intelektual, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dan yang keempat, landasan teori. Penelitian ini didasarkan pada teori sinyal yang menyatakan bahwa perusahaan memberikan sinyal kepada pihak eksternal melalui informasi keuangan, kinerja keuangan yang baik, dan menjadi sinyal positif bagi investor. Modal intelektual, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan diyakini dapat mempengaruhi kinerja keuangan sehingga berdampak pada penilaian investor terhadap perusahaan. Yang kelima, faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya dan karakteristik perusahaan. Dalam penelitian ini terdapat 3 faktor utama yang diduga mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan, yaitu modal intelektual, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan. Yang keenam, modal intelektual. Modal intelektual merupakan aset tidak berwujud yang berperan penting dalam penciptaan nilai tambahan dan keunggulan bersaing perusahaan. Menurut Kusmajaya 2013, modal intelektual mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengelola pengetahuan dan informasi. Pengelolaan modal intelektual yang baik dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan sehingga berdampak positif terhadap kinerja keuangan. Yang ketujuh, ukuran perusahaan, yaitu ukuran perusahaan umumnya diukur berdasarkan total aset yang dimiliki. Perusahaan yang ukuran yang lebih besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih memadai serta akses pendanaan yang lebih luas. Kondisi ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan mendukung peningkatan kinerja keuangan perusahaan secara keberlanjutan. Selanjutnya ada indikator ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan yang menggambarkan kapasitas dan sumber daya yang dimiliki. Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan diukur berdasarkan total aset yang dimiliki perusahaan. Total aset digunakan sebagai indikator karena mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional, memperoleh pendanaan, serta menghasilkan laba, sehingga berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.
Kerangka konseptual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh modal, intelektual, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan sebagai variabel independen terhadap kinerja keuangan perusahaan sebagai variabel dependen. Ketiga variabel independen tersebut diduga memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, umur perusahaan. Ukuran perusahaan umumnya diukur berdasarkan total aset yang dimiliki. Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih memadai serta akses perdanaan yang lebih luas. Kondisi ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan pendukungan peningkatan kinerja keuangan perusahaan serta keberlanjutan. Selanjutnya, indikator umum perusahaan. Umur perusahaan memiliki lamanya perusahaan beroperasi sejak pertama kali didirikan hingga tahun penelitian. Dalam penelitian ini, umur perusahaan diukur berdasarkan selisih antara tahun pengamatan dengan tahun terdirinya perusahaan. Hipotesis penelitian. Hipotesis 1 yaitu modal intelektual berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hipotesis 2, ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hipotesis ketiga, umur perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hipotesis 4, modal intelektual, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaannya. Metodologi penelitian. Adapun jenis penelitian, yaitu jenis penelitian ini menggunakan asosiatif kasual. Adapun lokasi penelitian, lokasi perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dan adapun populasi dan sampel seluruh perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BI. Teknik slumping, purposive sampling. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan subsektor makanan dan minuman yang dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, teknik pengumpulan data, yaitu yang pertama dokumentasi laporan keuangan, yang kedua data sekunder dari BI. Selanjutnya yaitu teknik analisis data, yaitu yang pertama uji asumsi klasik, yang kedua regresi linear berganda, yang ketiga uji T dan uji F. Demikian pemaparan proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian terdapat kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Perhatian Ibu saya ucapkan terima kasih.